Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Kurnia dengan NPM 2042305151. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS di SD yang relevan dalam kurikulum Merdeka. Di sini kita akan membahas tentang kurikulum Merdeka yang notabene membahas tentang pembelajaran IPS di SD. Ini mencakup apa saja yang bisa diterapkan dan elemen-elemen lainnya dalam pembelajaran IPS. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Ini mengapa sih IPS itu penting di SD dan ada apa dengan IPS di SD? Ini kita membahas tentang visi dan misi pembelajaran IPS di SD. Ini ada 3 macam yang dapat saya ambil. Yang pertama adalah untuk memahami dunia. IPS membekali siswa dengan pemahaman dasar tentang masyarakat, budaya, sejarah, dan geografi lokal maupun global. Dengan kata lain, IPS ini mengenalkan dunia kepada siswa tentang apa aja yang ada di dunia dan apa aja yang akan dihadapi siswa, seperti sosial budaya, sosial dalam masyarakat, dan hubungan sosial dengan manusia lainnya. Yang kedua ada untuk membentuk warga negara. Dan saja dengan IPS ini dapat membentuk warga negara. Ini mendorong pengembangan nilai-nilai Pancasila, toleransi, tanggung jawab sosial, dan kesadaran dalam hak serta kewajiban sebagai warga negara yang baik. Yang ketiga, ini untuk berpikir kritis. IPS mendorong siswa atau melatih siswa untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah sosial sederhana, dan membuat keputusan yang tepat sejak dini. Oleh karena itu, melalui IPS, siswa diajak untuk menjadi individu yang peduli, berwawasan luas, dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Terus kita akan membahas tentang ini fondasi baru IPS di SD. Ini menurut kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka membawa paradigma baru dalam pembelajaran IPS dan berfokus pada pengembangan potensi dan minat siswa secara holistik. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Ini seperti mendorong siswa untuk mengedepankan eksplorasi dan pertemuan langsung. Yang kedua ada materi esensial. Ini berfokus pada inti dari materinya. Dan siswa tidak terbebani dengan konten berlebih. Karena itu siswa hanya diberikan pembelajaran yang inti-inti saja. Terus yang ketiga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat ada fleksibilitas. Ini memberikan kekuasaan bagi guru untuk berinovasi dalam penyampaian materinya, berinovasi dalam pembelajaran yang diberikan kepada siswanya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar IPS yang lebih kontekstual, lebih mendalam, dan relevan dengan kehidupan siswa. Lanjut ke elemen dan capaian pembelajaran IPS fase A dan B. Pada nilai ini kita akan membahas 2 fase. Dalam kurikulum Merdeka, ini ada fase A. Fase A ini berfokus pada kelas 1 sampai kelas 2. Sedangkan fase B ini dalam kelas 3 sampai kelas 4. Fase A, kelas 1 sampai kelas 2. Siswa mulai mengenal lingkungan, mendekati keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Capaian meliputi identitas diri mereka, interaksi sosial sederhana, peristiwa penting, dan keberagaman budaya dan lokal. Ini adalah fase pertama. Lanjut kita ke fase kedua. Ini kelas 3 sampai kelas 4. Siswa memperluas pemahaman tentang lingkungan, fisik, dan sosial yang lebih besar. Capaiannya meliputi karakteristik lingkungan, sumber daya alam, keragaman budaya Indonesia, peran individu dalam masyarakat, dan nilai-nilai Pancasila. Setiap fase
dirancang untuk membangun pemahaman yang bertahap dan berkelanjutan, menyesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa tersebut. Menuju ke pendekatan pembelajaran IPS yang inovatif dan menyenangkan. Pembelajaran IPS tidak lagi sekedar menghafal, tapi merancang bagaimana siswa itu menimbulkan rasa ingin tahu pada dirinya sendiri dan partisipasi aktif siswanya. Ini yang pertama Anda bisa didapat dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua ada studi kasus kontekstual, ini seperti menganalisis isu-isu sosial yang relevan dalam kehidupan siswa. Yang ketiga adalah kunjungan lapangan dan observasi langsung. Ini maksudnya adalah kita belajar langsung terjun ke lapangannya dan membuktikan bukti nyata apa yang kita ajari. Terus yang keempat pemanfaatan media interaktif, ini seperti video, simulasi, dan platform edukasi lainnya. Melalui pendekatan ini, IPS menjadi mata pelajaran yang hidup aplikatif sesuai dengan kebutuhan dunia nyata. Strategi aktif dalam pelajaran IPS-nya relevan di kurikulum Merdeka. Ini yang pertama ada dari diskusi hingga proyek serta berbagi masalah. Ini meliputi diskusi kelompok, ini mendorong siswa untuk berbagi ide-ide yang ada dalam pikiran mereka. Terus ada proyek berbagi masalah, ini mencakup siswa mengidentifikasi masalah sosial, merancang solusi dan mempresentasikan hasilnya. Terus yang ketiga adalah curah pendapat, ini menggali ide-ide, memicu pemikiran kreatif tentang topik-topik sosial. Terus yang keempat ada bermain peran, ini membantu siswa memahami berbagai peran dalam masyarakat dan mengembangkan empatinya dan diterapkannya. Strategi ini dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang dinamis dan berpusat pada pengalaman siswa tersebut. Asesmen otentik dalam pembelajaran. Asesmen otentik pada pengakuan kemampuan siswa dalam konteks sosial bukan hanya hafalan, tapi yang pertama ada penilaian proyek, portofolio, terus ada observasi dan presentasi pameran karya. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pencapaian belajar siswa sejalan dengan tujuan kurikulum Merdeka tersebut. Lanjut ke tantangan dan solusi implementasi kurikulum Merdeka IPS. Meskipun penuh potensi, implementasi kurikulum Merdeka di IPS SD juga menghadapi tantangan. Tetapi dengan tantangan tersebut kita juga memiliki solusinya. Berikut ini dapat saya sebutkan beberapa tantangan yang dapat terjadi dalam pembelajaran IPS di sekolah. Yang pertama ada keterbatasan guru untuk mengembangkan materi pembelajaran. Seringkali gurunya berpatok pada materi yang itu saja dan tidak bisa dikembangkan dan tidak bisa dibuktikan dengan bukti yang nyata. Yang kedua ada kurangnya fasilitas pendukung di sekolah tersebut, seperti fasilitas seperti media sosial ini kurang disupport oleh sekolah atau pemerintah yang ada di sana. Terus yang ketiga ada persepsi bahwa IPS hanya menghafal. Persepsi ini sudah muncul sering sekali kita jumpai bahwa orang-orang pikir IPS itu hanya menghafal, tidak menghitung dan tidak apapun itu. Maka tantangan ini yang harus kita hadapi sekarang. Kita harus memberitahu bahwa IPS tidak hanya menghafal saja, tapi kita mempunyai solusi. Seperti yang pertama adalah pelatihan dan pendampingan guru berkelanjutan, ini untuk mengasah guru untuk selalu berkembang lebih baik. Yang kedua adalah pemanfaatan komunitas belajar dan berbagai praktek baik lainnya. Terus yang ketiga adalah bervariasi.
Ini seperti pengembangan modul ajar dan bahan ajar yang bervariasi dan menarik untuk disajikan kepada siswa. Terus ada kolaborasi dengan pihak eksternal seperti orang tua dan komunitas ataupun masyarakat lainnya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan energi dan komitmen, tantangan dapat diatasi untuk mewujudkan pembelajaran IPS yang lebih. Oke, kita masuk ke kesimpulan bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa memunculkan profil Pancasila pelajar baik melalui IPS itu dapat kita lakukan. Pembelajaran IPS ini yang relevan dan inovatif dalam kurikulum Merdeka adalah kunci untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Melalui IPS, siswa tidak hanya memahami dunia, tapi juga mengembangkan berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkreasi dalam berbagai karya, menjadi warga negara Indonesia yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Mari bersama mewujudkan generasi negara yang cerdas, pintar, dan berjiwa Pancasila. Mungkin itu tadi sedikit materi dan pembahasan tentang pembelajaran Pancasila yang relevan dalam kurikulum Merdeka. Mungkin ada beberapa kalimat ataupun penyampaian yang salah, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.